Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati mutwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima ya'malun. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dengan keadaan iman dan takwa insyaallah, dengan keadaan sehat walafiat. Moga-moga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu sekalian, tadi saya membacakan sambil mengingat-ingat, karena ayat-ayat itu sengaja kami hafalkan, meskipun belum 100% hafal, harus mengingat-ingat, karena insya Allah isinya sangat menyentuh hati kita. Seringkali saya gunakan untuk imam bacaan pada sholat, saat sholat di rumah dengan keluarga, karena saya yakin keluarga saya itu senang kalau dibacakan ayat-ayat yang agak panjang gitu. Alhamdulillah. Apa yang ada di dalam untaian ayat tadi adalah hari kiamat. Insya Allah hari kiamat itu salah satu dari 6 rukun iman yang harus kita percayai adanya. Saat kita tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada akhirat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iman kita batal. Oleh karena itu pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama memanfaatkan waktu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk bersama-sama membahas apa yang tadi sudah kami bacakan, yaitu surat nomor 39 ayat 67 sampai dengan ayat 75. Itu berada di akhir surat Az-Zumar. Az-Zumar menika artosipun menapa Bapak Ibu sekalian? Rombongan. Senes rombong loh ya. Rombongan. Rombongan apa? Rombongan orang-orang yang digiring ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan rombongan orang-orang yang diantarkan ke surga. Insya Allah kita termasuk yang kedua, insya Allah. Oleh karena itu marilah kita bahas dan berdoa, berusaha sepenuh hati, semoga kita termasuk rombongan yang kedua tadi, yaitu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang ada dalam hati kita kalau kita mendengar kata kiamat? Takut. Betul. Takut. Takut apa? Bukan takut karena kita ingin lari. Tidak bisa kita lari. Kita tidak bisa. Seperti yang dikatakan, difirmankan oleh Allah pada ayat 67 tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu
Yaumal qiyamah was samawatu mutwiyatum biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini ayat ini menyampaikan kepada kita sebuah berita bahwa dulu zaman Rasul para musyrikin itu suka membantah, suka balelo, suka napa nggih ingkang lintu malih badhe diaturne panjenengan mengke awon nggih. Pokokipun awon nggih. Balelo, membantah, ngengkel, ya, mencerca Nabi Muhammad. Mereka menyembah selain Allah. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya mereka mengagungkan kepada Allah seagung-agungnya. Padahal nanti kalau hari kiamat, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, pada saat hari kiamat nanti bumi itu ada di genggaman Allah. Maksudnya adalah ada di kekuasaan Allah. Seperti halnya pada saat kita membaca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Jadi saat kita sholat, kita juga ingat kiamat. Pada saat hari kiamat ini nanti kita tidak bisa apa-apa kecuali mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah yang adil. Insya Allah bagi kita yang berada di sini ini dan seluruh umat muslim dan muslimat tidak akan mengalami kesusahan kecuali menerima berita yang menggembirakan, karena kita ini akan disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah. Belum selesai ayat tadi Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya lebih mengerikan lagi. Was-samawatu mutwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan langit itu digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yamini, dengan tangan kanannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Kalau kita menggunakan kata biyamini itu maknanya makna metaforik, bukan makna yang sesungguhnya, karena Allah bersifat mukhalifatu lil hawadis, sehingga pada saat kita menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ini untuk menyampaikan agar kita ini gampang paham. Jadi intinya bahwa pada hari kiamat itu semuanya akan dikontrol oleh Allah. Kita tidak bisa kesana dan kemari kecuali manut miturut dumateng menapa ingkang dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, menika ayat ingkang nomor 27. Mari kita lanjutkan. Ayat yang berikutnya diawali dengan wa nufikha fis-sur. Sur menika artosipun sangkakala. Nufikha itu artinya ditiup. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ditiuplah sangkakala, lantas fasa'iqa, maka matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Makhluk semuanya mati, semua kecuali yang dikehendaki oleh Allah.
yaitu salah satu di antara yang menafsirkan itu malaikatul maut, karena malaikatul maut nanti akan mencabut nyawanya sendiri setelah itu. Summa nufiqa fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala itu ukhra. Ukhra itu artinya sekali lagi, tiupan yang lain. Fa idza hum qiyamun yanzurun, kemudian kita semuanya nanti akan berada pada masa penantian, ngentosi niki badhe dipun napakne. Tapi insya Allah kita yang ada di sini sudah ngerti, kita akan dihisab, kita akan dihisab. Nah, setelah dihisab itu, pada saat proses penghisaban itu diterangkan pada ayat yang berikutnya, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Kemudian asyraqa, sampun ngertos artosipun asyraqa menika menawi kula tesih alit rumiyin, asyraqal badru alaina. Asyraqa menyinari, jelas terang ya. Wa asyraqatil ardu, kemudian bumi itu disinari binuri rabbiha, dengan nurnya Tuhannya, dengan nur Allah. Karena apa? Semuanya akan gamblang kesalahan, lantas amal baik kita, semuanya akan gamblang. Sedikit amal pun, sedikit amal sesedikit apapun akan tampak di sana. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu, dari kata wadoa menika artosipun meletakkan, memberikan. Wa wudi'a artinya dan diberikan kitab kepada kita masing-masing. Wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada, selain kitab itu diberikan kepada kita masing-masing, ji'a bin nabiyyin, didatangkan para nabi yang merupakan nabi kita masing-masing. Berarti yang didatangkan kepada kita nabi sinten? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyaksikan. Wasyuhada, dan para saksi, para malaikat menyaksikan apa yang ada di dalam buku catatan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu kita supaya ingat agar kita ini nanti akan diberi kitab. Bagi kita insya Allah akan diberikan kitab melalui tangan kanan kita. Kalau sudah diberi kitab melalui tangan kanan kita, fa insya Allah kita termasuk tadi, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Oleh karena itu kita berdoa, semoga kita semuanya ini diberikan kitab kita melalui tangan kanan, tidak melalui tangan kiri, atau tidak melalui punggung kita. Kalau melalui tangan kiri itu mungkin nanti masuk neraka masih bisa keluar lagi. Tapi kalau sudah melalui punggung itu alamat wis
blas mboten badhe ngraosaken swarga babar blas. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila menika oleh karena itu pada saat berwudu pun kita juga berdoa seperti itu. Doanya bagaimana? Allahumma a'tini kitabi biyamini. Itu pada saat kita membasuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Pokoknya pun artosipun kados mekaten menika, duh Gusti mugi-mugi panjenengan paringaken kitab kula melalui tangan kanan, dan duh Gusti mugi-mugi proses hisab menika panjenengan gampelaken lan insyaallah menawi gampil langsung mlebet swarga. Alhamdulillah. Pada saat kita membasuh tangan kanan, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala min dhahri wala min warai dhahri. Duh Gusti mugi-mugi panjenengan boten nyaosaken maringaken kitab kula saking tangan kiri utawi saking geger kula. Nah, ini pada saat kita membasuh tangan kanan berdoa seperti tadi, pada saat membasuh tangan kiri pas wudu itu berdoa seperti tadi. Menawi saged dipun hafalaken, menawi boten dipun batin sampun saged. Yang jelas kita selalu ingat pada saat kita melakukan apapun, termasuk pada saat kita berwudu, kita selalu ingat bahwa nanti ada hari kiamat, bahwa nanti ada hisab, bahwa nanti ada kitab yang diberikan kepada kita melalui tangan kanan atau melalui tangan kiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, itu tadi ayat yang berkaitan dengan hisab. Lantas ayat yang berikutnya, wa wuffiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan sudah disempurnakan. Wufiyat menika artosipun sudah disempurnakan. Dari kata wafa menjadi wufiyat, ingkang disempurnakan apa? Amal-amal kita, penghitungan amal-amal kita. Wa wufiyat kullu nafsim ma amilat, apa yang dilakukan. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan huwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui apapun yang mereka lakukan. Maksudnya yang kita lakukan itu semuanya itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat pemikiran ini ada pada benak kita, fa insyaallah kita akan terjaga. Ma'asyiral muslimin, itu kita sudah bercerita mulai dari datangnya hari kiamat sampai ditiup sangkakala satu kali, yang kedua kali kita dihidupkan lagi, lantas kita diberi kitab-kitab kita, lantas sudah dicukupkan. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang menakutkan. Semoga kita resapkan di dalam hati kita dengan harapan selalu kita ingat
jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dijelaskan pada ayat ini. Ayatipun menika ayat ingkang nomor 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Wasiqa itu artinya digiring. Mbah menawi digawa ini sampluk nggih. Oleh malaikat sampluke gede-gede, ya Allah. Ayo ke sana. Karena apa? Otomatis kita menolak kan, pada saat melihat neraka itu menolak, sudah tampak jauh ada di sana. Tapi tetap digiring. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Zumara artinya rombongan-rombongan. Kenapa dikatakan rombongan-rombongan? Tergantung tingkatan nerakanya masing-masing. Ada yang kelas ekonomi, ada yang kelas bisnis, ada yang kelas VIP, ada yang super VIP. Naudzubillahi min dzalik, kalau sampai super VIP wis ora bakal iso metu. Naudzubillahi min dzalik. Dipun emot-emot menika nggih. Az-Zumar ayat pinten wau? 71. Digiring, digelak niku rumiyin pas kula kali Pak Roji niku aman wedhus niku digelak nganggo saplok. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Lantas setelah itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha, sampai mereka itu datang ke suatu tempat, futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintunya. Abwab menika jamak pintunipun kathah, tergantung kelasnya. Kalau mau enten sing kelas VIP, wah langsung mlebu bledeng, udah gak iso metu ya. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga neraka itu berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, kowe iki lho piye mbiyen iki pogo ngeneng rasul ngono plejane mbiyen. Nggih sampun, tapi kula mboten manut. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Apakah dulu belum ada rasul yang menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kamu semuanya? Ya. Lantas wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kamu bahwa kamu akan menjumpai hari yang seperti ini. Mereka mengatakan qalu bala, maksudnya qalu bala menika ngaku nggih malaikat sampun nggih sampun wonten, nggih sampun wonten. Tapi pada saat sudah nggak bisa lagi, meskipun jujur, kejujurannya sudah tidak akan diberi pahala sama sekali. Lantas ayat ini dilanjutkan dengan walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Namun demikian
sudah sampun dipun tetepaken ya kalimatul adzab, keputusan azab, keputusan siksaan, keputusan neraka kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir, bukan termasuk kita. Kita pada saat itu tadi mengatakan ajri menawi mireng kiamat kados pundi perasaan kita. Kados pundi Bu? Ajri. Bener, ajri. Karena apa? Kita sekarang beriman kalau tidak hati-hati benjing ben saged ngleyor naudzubillahi min dzalik. Karena setan menika pinter caranipun. Pinter. Tiang salat menika lho. Jenenge wudu niku, wudu. Asale niku nggih mboten napa-napa basa wudu nembe masuk tangan niku krasa ngentut. Iki godaan setan. Begitu salat Allahu Akbar, itu kadang-kadang setannya datang. Hingga iwak pitik ning meja wis ditutupi burung. Makanya pada saat kita sholat, marilah kita khusyuk ya. Artinya khusyuk itu pikirannya tidak kemana-mana. Khusyuk itu pikirannya tidak melayang kemana-mana. Ya di sholat itu caranipun inggih menika madhep mantep menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi kalau kita sholat seolah-olah kita mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita ini dilihat. Oleh karena itu salah satu hal yang membuat kita khusyuk itu niat yang seperti itu. Nah, kalau bisa ya, kalau tidak bisa sudah sah. Jadi yang penting kita sudah melafalkan itu sudah sah. Ya, mulai dari takbiratul ikram sampai salam sudah bisa melafalkan dengan baik. Lantas syarat rukunnya itu diikuti dengan baik sudah sah. Namun kalau bisa mengerti maknanya, insya Allah itu lebih khusyuk lagi. Kita akan merasakan bahwa pada saat sholat ini kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan pada saat kita sholat, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim. Kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lantas hati kita itu sepenuhnya meyakini apa yang terjadi. Kalau seperti itu, insya Allah segala permasalahan itu akan hilang. Karena keyakinan kita ada problem apapun, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau biasanya pun nawi maus Ar-Rahmanir-Rahim langsung jelas. Ya Allah, kita tadi ada masalah, tetapi sekarang kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, kita meyakini bahwa blessing of Allah will be bestowed upon us. Blessing ya, rahmat dari Allah itu akan disampaikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, yang berikutnya selanjutnya kita akan membicarakan ayat yang berikutnya. Jadi qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha
Fabi'sa maswal mutakabbirin. Jadi setelah dibukakan pintu neraka tadi, orang-orang kafir itu diperintah oleh malaikat, qila udkhulu abwaaba jahannam, mlebu sira kabeh ning lawange jahanam. Ayo mlebu. Mboten ngaten iki langkung keras malih. Nganggo samplo didudul komburi. Ayo mlebu. Nah. Ayat ini diakhiri dengan fabisa maswal mutakabbirin. Artosipun maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang takabur. Takabur dari apa? Takabur dari menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu kalau takabur itu disuruh berdoa tidak malah rasa donga kowe sisa. Nah, inilah tempatnya orang maswal mutakabbirin. Itu sudah selesai bagian yang awal. Insya Allah ini bukan bagian kita, bagian orang-orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Namun demikian kita doakan moga-moga mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mengikuti kita. Caranya kita juga berdakwah ya. Kita sampaikan kepada mereka, monggo tumut kula, monggo tumut kula. Nah, dengan cara insya Allah cara yang dapat diterima oleh mereka. Kula nate pas rumiyin datang Myanmar menika, kula nggih dakwah. Tapi otomatis dakwanya tidak langsung, tapi saya hanya menyampaikan. Saya sampaikan kepada mereka, anak-anak sekalian, waktu itu siswa kita ada 550 pas upacara itu. Anak-anak sekalian, saya Gufron itu pada saat masih baru datang. Saya Muslim, saya practicing Muslim, Islam yang melaksanakan syariat, maksudnya Islam sing salat, insya Allah. Saya tahu ada sebagian kamu bukan Muslim, ya, ada yang Buddha itu 52%, ada yang Kristen, ada yang Jehovah, malah ada yang mengaku tidak punya Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Murid-murid kita dari Korea Utara itu tidak punya Tuhan. Lantas yang Muslim 32%. Saya menyampaikan, meskipun kamu semuanya berbeda-beda kepercayaan dan agama, I love you, I love everyone. Tapi mencintai di dunia saja, di batin itu. Kenapa saya mengatakan I love you? Saya bacakan sebuah ayat, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kita tidak dilarang oleh Allah untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka, asalkan mereka tidak memusuhi kita dan menghalau kita dari rumah kita. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Saya bacakan pada melungu seperti ini. Setelah saya masuk ke kantor, ada seorang kawan, Pak Quran, tadi yang dibacakan Pak Quran benar ya? Benar. Saya ambilkan Al-Quran. Ini Al-Qurannya, ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Mereka baru mengetahui, oh ternyata Islam itu baik. Semula mereka itu takut dengan saya, jenenge kufron. Itu mungkin
dikira Ali Gufron atau siapa gitu ya kan. Setelah saya sampaikan itu jadi tidak takut. Malah baru beberapa hari yang lalu ada yang tanya kepada saya, Pak Gufron, saya kalau mikir mati itu boleh nggak? Oh boleh, itu harus. Setiap orang itu nanti mati, tapi mikirnya harus benar gitu. Kalau nggak salah yang tanya itu namanya Yimon Puin. I'm thinking about death. Yeah, is it possible for me to do that? Yes, it's okay, boleh. Tapi caranya harus benar lah. Itu nanti sedikit demi sedikit diteruskan. Setelah mati itu ada apa? Sehingga ada pengajian yang seperti ini. Itulah mereka, kita doakan. Lantas kita selanjutnya ayat yang berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah ini yang kita tunggu-tunggu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Jadi kalau wasiko yang seperti ini bukan digiring, tapi napa dipun antaraken. Kemudian diantarkan oleh malaikat ya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, alladzina taqarrabahum ilal jannati zumara, ke surga dengan keadaan rombongan-rombongan, tergantung kelas surganya. Ada yang kelas ekonomi, tapi kelas ekonominya surga itu sudah luar biasa. Apalagi yang kelas VIP, panjenengan menawi mau surat Al-Waqiah itu ada golongan sabiqun dan ada ashabul yamin, ada kelas-kelas surga. Saat kita ingat seperti ini, insya Allah akan menambah semangat kita untuk beramal kebaikan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu-pintu surga itu. Wa qala lahum khazanatuha, sama. Kalau tadi ada qala lahum khazanatuha, di sini juga ada qala lahum khazanatuha. Tapi lain yang dikatakan. Kalau tadi alam ya'tikum rusulun minkum, ini yang dikatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat ya, selamat kepada Anda semuanya, ma'asyiral muslimin wal mu'minin wal mu'minat, selamat masuk surga ya. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke surga itu khalidin, dalam keadaan selama-lamanya. Istilahnya kalau di surga itu kita akan bagaikan ikan di dalam apa itu namanya, akuarium, tidak mau keluar. Wis nggunten monteng mriku soalipun ngremenaken sanget, mboten enten sing luwe, mboten enten wareg nggih, mboten enten, pokoknya semuanya senang. Insyaallah kita semuanya nanti insya Allah masuk ke surga. Kemudian karena yang masuk surga itu orang yang baik-baik, tentu saja mereka itu bersyukur kepada Allah. Maka ayat yang berikutnya, wa qalul hamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa aurasanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Lantas saat mereka sudah berada di surga, mereka mengatakan wa qalul hamdulillahi
mereka mengatakan alhamdulillah, bersyukur. Bersyukur karena apa? Alladzi shadaqana wa'dahu, bersyukur kepada Allah yang telah menepati janjinya. Menepati janjinya dengan apa? Wa aurasanal ardo natabawwa'u minal jannah, dan memberikan kepada kita, ya, kepada kita tempat hunian yang dinamakan surga, ya. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan di situ kita akan bisa melakukan, menginginkan segala sesuatu yang kita inginkan. Mau pengen soto ayam langsung dugi. Napa malih? Pecel. Pecel ke atas mriko. Pecel swarga malah mboten karu-karuan niku. Lah, mau pengen niku bojo kula teng ndi langsung dugi niku. Lah niku tiyang teng mriku. Alhamdulillah ya Allah. Mau pengen anak kita langsung dugi. Ya. Itu ada di surat Ar-Ra'd tuh, ada itu. Jadi masuk surga itu gerombolan insya Allah dengan keluarga-keluarga kita, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Pramila menika monggo itu kita upayakan. Caranya pun gampil. Kita sudah punya kartunya, ini tinggal melaksanakan. Lantas yang terakhir, wa tarul malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu Nabi Muhammad mirsani, ya, di ars, di atas itu ada malaikat yang menjaga kita. Wis mlebu neng swarga itu dilengkapi dengan dijaga oleh para malaikat. Jadi kalau kita melihat perumahan orang-orang yang terhormat dijaga oleh hansip, oh, di sana nanti hansipnya malaikat. Ya, wa taral malaikata, di atas ars, ya, hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka itu bertasbih, ya, menyucikan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan disampaikan kepada mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Menika inggih menika kebahagiaan ingkang sempurna. Bapak Ibu sekalian, yang kita sampaikan tadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Tadi ada yang saya tanya, kalau ingat kiamat bagaimana? Takut. Kalau ingat mati bagaimana? Takut. Tapi kalau kita orang Muslim, mboten ajrih mati niku. Karena apa? Keyakinan kita mati itu sudah ditentukan. Pada saat kita meninggal, insya Allah harapan kita ini husnul khotimah. Bagi orang-orang yang kafir memang ada. Orang-orang yang kafir itu kalau meninggal, kalau mati, itu di surat At-Tahrim ayat 6, ayat 8. Surat Jum'ah, misalnya di surat Jum'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, itu
di surat Jumat ayat 8. Jadi kepada orang kafir ini, katakan hai Nabi kepada mereka, sesungguhnya mati yang kamu itu ingin lari darinya, lari karena takut, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya mati itu bakal akan pasti akan menemui kamu. Kemudian setelah mati summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada Allah, maksudnya kepada zat yang maha mengetahui, yang gaib dan yang menyaksikan segala sesuatu, ya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian kamu nanti akan diberitahu segala sesuatu yang kamu lakukan selama di dunia. Ini untuk orang kafir. Tapi kalau kita, insya Allah kita ini menghadapi kematian itu ikhlas, kita pasrah kepada Allah, Duh Gusti, ya. Kita pasrah kepada Allah kapanpun, seperti apapun, yang jelas pada suatu saat kita hidup, kita senantiasa kita penuhi dengan ibadah kepada Allah, zikrullah, dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah, mencegah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Fa insyaallah kita akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Biasanya ayat itu dibaca pada saat kita membaca tahlil, ya. Dibaca tahlil itu pasti ada itu. Nah, itu doanya, maksudnya itu supaya kita tuh ingat bahwa nanti orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang karena apa? Karena kita meyakini dan pasrah kepada Allah, jadi kita ini tenang, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ingkang nomor terakhir kalau wadkhuli jannati, dan mlebu sira kabeh marang swargaku insyaallah. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, masih 5 menit. Lantas apa yang kita harus lakukan supaya kita nanti termasuk golongan yang kedua tadi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah tadi? Ya, pertama kali kita jaga iman kita, jangan sampai luput, karena iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Nah, oleh karena itu pada saat yang kita lihat setiap hari itu hal-hal yang berkaitan dengan Allah, dengan ridho Allah, insya Allah iman kita akan senantiasa bertambah. Tapi kalau yang kita lihat itu kecampuran hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, kita takut nanti jangan-jangan iman kita ini berkurang. Contohipun, pengen mobil Kijang Innova. Nah, ini berbahaya, kadang-kadang bisa berbahaya, ya. Tapi kalau orang yang beriman, ya boleh pengen, tapi dengan cara yang baik. Yang berikutnya, sholat kita jaga. Insya Allah pada surat yang ke-23, surat 23 ini surat Al-Mu'minun, ini orang-orang yang ahli sholat itu nanti akan diwarisi surga, ya. Itu di surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23.
qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khusyu'un dan sebagainya. Yang berikutnya itu sholat itu hablum minallah, ada hablum minan nas, ada social responsibility, kewajiban sosial yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan kawan-kawan kita itu berbuat baik. Kalau ketemu saling sapa, saling tersenyum, senyumnya senyum yang tulus lillahi ta'ala. Dan senyum itu sedekah. Kula wingi melampah-melampah pas dateng ngene anak kula Jakarta menika. Melampah-melampah ada orang-orang ibu-ibu yang membersihkan tukang nyapu itu, kita senyum, monggo Bu, mari Bu, ya. Suatu saat kita punya uang dikit kasih, alhamdulillah. Nah, suatu saat ada botol plastik yang tergeletak di situ, kita ambil. Nah, saya dengan istri saya itu biasanya kalau hari Minggu itu atau pagi-pagi kita berjalan di mana lapangan Beran itu. Bukan di Car Free Day ya, jauh rumah saya kampung Pak ya. Itu untuk olahraga, ada gelas plastik yang dibuang oleh orang, saya ambil sampai dilihat oleh orang, lah wong ki kok pamulung kok piye. Boten. Bukan pemulung, boten. Nggih pemulung plastik. Karena apa? Saya pernah diingatkan oleh cucu saya, Mbah Kong, ini plastik ini katanya penyakit bumi lah. Saya ingat terus, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah bumi itu menjadi baik. Wis didandani apik-apik, buang plastik lah, kita ambil. Saya punya keyakinan satu kali ngambil plastik itu akan disaksikan oleh malaikat dan dicatat, dimasukkan di dalam buku catatan kita yang nanti akan diserahkan kepada kita. Nah, kalau semua kita melakukan seperti ini, insya Allah dunia kita ini akan bersih. Orang Islam akan menjadi contoh yang bagus, insya Allah. Seperti berita yang disampaikan oleh 212, tak satu pun sampah yang tertinggal. Masya Allah, luar biasa. Dari hal yang kecil-kecil seperti ini kita perhatikan, tidak membayar, tidak mengeluarkan tenaga yang begitu berat, tetapi menjadi jalan kita untuk mardotillah, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan pada kita untuk memahami apa yang kita bahas tadi. Surat apa wau? Az-Zumar ayat pinten? 67 sampai 75. Insyaallah mangke menawi dateng dalem saged dipun pelajari malih, dipun enget-enget ya, napa malih menawi sampun hafal mengke kalih keluarga dipun agem ngimami maos Quran supados ingkang makmum tumut ngimut artosipun. Nah, membuat kita ini akan senantiasa ingat dengan hari akhirat. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangannya kami mohon maaf. Kalau ada yang bermanfaat, insya Allah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita syukuri. Dan marilah kita tutup majelis kita ini dengan berdoa, dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah
menjadi orang-orang yang tadi disampaikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati warfa'hum darajati wa hasanat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa'il hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang semantan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.